dia akan zero toleransi untuk korupsi. Dan selain itu dia menegaskan bahwa dia tidak memiliki SPPG, dia dan keluarganya. Ini catatan penting bahwa ini sesuatu hal yang pemimpin itu kan harus contoh ya. Jadi ya, tapi kita tahu ya orang Indonesia ini paling jago juga ya nyari celah ya. Di mana ada kesempitan, di situ ada kesempatan. Jadi ya ada aja gitu. Oke, sekarang mungkin orang-orang yang 5 ini boleh dibilang memang di bidangnya profesional, tapi kita kan nggak tahu yang di bawah nih, di orang-orang yang kemudian turun langsung begitu ya. Kita juga nggak ngerti. Nah itu mesti kayak gimana? Karena kalau di sini kan Pak Ketut Sumedana ya, bidang pemantauan dan pengawasan, harusnya dia punya sistem ya, punya sistem cara untuk pengawasan yang tepat gitu ya. Tapi namanya manusia itu walaupun udah dalam, ada aja caranya kalau hatinya udah emang tamak gitu Grit. Tapi harusnya gimana? Kira-kira Mas Cipto ada harapan nggak kita nih? Iya, tentunya kita berharap semoga pejabat yang baru dilantik ini bisa membuat tata kelola BGN lebih baik lagi ya. Gitu. Artinya yang tadi dari Kejagung itu Pak Ketut Sumedana itu benar tadi bisa dibuat bagaimana sistem pengawasan pelaksanaan SPPG di lapangan gitu kan. Biar lebih efektif, efisien, tidak ada lagi penyelewengan, tidak ada lagi jual beli SPPG gitu. Nah, yang menariknya juga ini kepala BGN ini adalah orang terdekat Pak Prabowo ya. Artinya ketika terjadi kayak semacam tekanan-tekanan dari eksternal terhadap tim BGN ini komunikasi antara kepala BGN dengan Pak Prabowo ini lebih cair mungkin ya, namanya pernah dekat kan. Mungkin kalau sebelumnya mungkin rada kaku ya. Kalau ini karena mantan ajudan tentunya tahu kapan psikologi Pak Prabowo lagi enak, kapan situasi yang ini untuk menyampaikan bahwa ini loh Pak, hadapi tantangan yang dihadapi oleh BGN seperti ini, tekanannya seperti ini, mungkin akan lebih cair gitu. Ya harapannya sih kita memang bisa dikomunikasikan ke Pak Prabowo dengan baik, juga ke masyarakat juga dengan baik, dan pelaksananya juga bersih gitu. Goalsnya nantinya kan bisa terwujud ya, dan Indonesia Emas 2045 kan, dan pencegahan stunting itu bisa terwujud gitu. Sebab kalau ini sampai gagal lagi, ini kan pertaruhan juga buat Pak Prabowo gitu. Bagaimana untuk satu program prioritas saja sudah bermasalah, bagaimana dengan program prioritas lainnya seperti sekolah rakyat, Kopdes Merah Putih dan sebagainya. Ini kan akan jadi catatan juga. Ya benar juga itu. Flagshipnya Pak Prabowo ya ada 3 ya, ada BGN, MBG, sekolah Kopdes sama sekolah rakyat. Sekolah rakyat sih sudah jalan bagus kayaknya. Kalau Kopdesnya ini juga masih pro kontra, masih proses kayak pro kontra juga. Terus kalau yang posisinya MBG, lokasinya ada di hutan lah, ada di mana, itu kan sempat jadi ini juga kan, sempat ramai. Tapi ada yang catatan penting bahwa dalam setelah dilantik tadi, Pak Sudaryono bilang bahwa setiap tetes rupiah itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian dia juga ini Sudaryono yang ngomong. Ya, setiap tetes rupiah harus dipertanggungjawabkan, dan dia akan zero toleransi untuk korupsi. Dan selain itu dia menegaskan bahwa dia tidak memiliki SPPG, dia dan keluarganya. Ini catatan penting bahwa ini sesuatu hal yang pemimpin itu kan harus contoh ya. Jadi kalau pemimpin yang terdahulu Pak Dadan misalnya, itu kan memiliki sejumlah SPPG lewat orang lain ya, kaki tangannya. Kalau ini dengan tegas menyatakan saya tidak punya SPPG dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Itu saya kira itu catatan penting, harus kita ingat sekarang ya. Nanti kita harus diingat-ingat. Karena kan dulu ada juga yang ngomong tolak korupsi, tapi masuk juga kan. Itu harus kita ingat. Ya, dan korupsi itu kan saya kira karena sistemnya yang lemah dan ada kesempatan, jadi harus diperbaiki sistemnya dulu di BGN ini dan memperbaiki pengawasan, sehingga setiap telah orang baik pun dengan sistem yang baik, kalau ada kesempatan juga kemungkinan bisa korupsi. Korupsi juga. Ya. Jadi kesempatan untuk korupsi dihilangkan dan sistemnya harus diperbaiki, diperbagus gitu ya. Menambahkan sedikit tadi, Pak Sudaryono juga bilang kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai
keluarga, teman dekat, kerabat dan sebagainya, laporkan aja ke pihak berwajib. Saya nggak ada itu, katanya gitu. Itu kan tegas sekali ya, berarti menutup peluang buat orang-orang sebagai semacam makelar lah gitu, sebagai calo-calo buat pengadaan SPPG gitu. Iya, ya itu memang kita senang dengarnya ya, senang dengarnya. Tapi ya seperti tadi, ya kita lihat waktunya, tunggu waktunya nanti gimana. Sepanjang berjalannya waktu ya, pembuktian kata-kata itu yang paling penting. Apakah memang dia bisa pertanggungjawabkan setiap rupiahnya dan dia bersih juga. Ya, karena kita kan di jurnalistik sudah lama ya, berpuluh tahun. Banyak tuh yang ngomong begitu juga. Bukannya meragukan, tapi buktinya banyak gitu. Iya, betul. Banyak banget yang buktinya begitu dan selalu yang tadi saya bilang, selalu ada celahnya. Ada saja gitu. Nah, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Johan Budi ya. Mantan jubir KPK, mantan PLT KPK juga tahun 2015, mantan jubirnya Pak Presiden juga Jokowi, terus mantan anggota DPR juga dia udah di semua lini tuh. Dan saya tanya gitu, apa sih yang bisa membuat kita jerak? Itu cuma satu, memang hukuman penindakannya itu ya. Penindakan harus tegas, hukumannya harus jelas dilaksanakan, dieksekut gitu. Dan nggak mungkin harus yang bikin deterrent effect gitu ya, sehingga benar-benar jerak. Dan saya nanya sih ke dia, apakah hukuman mati harus diberlakukan? Ya, dia sih setuju ya. Nah, kalau bapak-bapak di sini kira-kira setuju nggak kita mendorong hukuman mati untuk koruptor? Karena kalau tanpa itu, tadi Mas Sunu juga bilang orang baik, tapi kalau ada kesempatan juga korupsi juga. Setuju nggak kalau ada hukuman mati buat koruptor? Kalau saya lebih setuju perampasan aset dulu, Mas. Habisin asetnya dulu, dibalikin untuk negara. Jadi kalau dia dan keluarganya harus dimiskinkan gitu ya. Kalau dihukum mati tapi hartanya nggak kembali ya, sayang juga kan gitu ya. Jadi kalau saya sih sekarang ini kan tarik ulur di DPR tentang undang-undang perampasan aset ya, masih alot ya, nggak selesai udah lama itu kan, tapi nggak selesai. Saya kira itu penting ya, supaya koruptor tuh kalau bisa dimiskinkan lah, dikembalikan asetnya ke negara. Kan sangat sayang sekali kalau uangnya uang begitu aja habis ditahan berapa tahun, ternyata dia masih kaya gitu ya. Itu nggak adil berarti. Ya, karena itu sudah ada slogan seperti itu ya kan. Mendingan korupsi sekarang, masuk penjara, setelah itu pulang kaya raya, balik lagi udah banyak duit. Jadi walaupun dirampas, tapi juga rasa-rasanya perlu juga sih hukuman mati ya. Maksudnya tetap harus ada yang bikin orang benar-benar mikir banget gitu. Ini kalau saya lakukan nih, bukan cuma anak saya miskin sama keluarga istri saya dan anak-anak, tapi saya juga mati. Gitu. Seperti di Cina itu ya, hukuman mati di Cina ya. Ya, Cuma permasalahannya adalah siapa nanti pemimpin siapa yang berani untuk mengeksekusi itu. Kita tahu lah pemimpin yang sekarang aja kan punya partai, ya kan, punya kekuatan juga. Tapi kan pada pelaksanaannya kan sulit. Gitu. Bagaimana nanti pemimpin-pemimpin ke depannya yang nggak punya kendaraan politik, nggak punya partai, nggak punya pasukan, nggak punya ini, apa ia mampu melakukan itu? Artinya maksudnya banyak hal yang harus dibenahi gitu, yang harus diperkuat untuk ya itu tadi menerapkan hukuman mati gitu. Bagaimana menghadapi ya, kayak semacam mungkin perlu rezim yang otoriter kali ya kalau untuk penerapan hukuman mati ya. Kayak di Cina kan otoriter tuh, Korea Utara, terus di mana? Arab Saudi ya, kalau hukuman mati yang sekarang ini mestinya tepat nggak sih Pak Prabowo yang harusnya lebih tegas gitu sebagai presiden gitu kan, dia juga ketua umum partai. Kan kita tahu bahwa di Indonesia ini yang berkuasa Pak ketua umum partai ya. Tapi terlalu berat kayaknya. Masih kalau memang bagi seorang presiden Prabowo aja akan sulit untuk dia sebagai ketua umum partai, dia sebagai presiden. Nah, itu sulit untuk mengeksekusi RUU perampasan aset, lalu kemudian hukuman mati buat koruptor. Setelah dia siapa lagi yang sanggup tuh? Gitu.
nggak akan ada itu sampai kapan juga. Bener nggak sih kira-kira gimana Mas Joni? Ya ini baru pemikiran aja ya maksudnya. Karena udah jenuh juga ya, besar. setiap hari Jenuh kita juga. disajikan sama berita-berita korupsi gitu ya. Kok nggak habis-habis gitu, belum lama KPK juga habis OTT juga. Belum lagi tokoh politik yang korupsi itu ternyata bisa balik lagi jadi politik. Itulah kan ngenes banget ya kan. Gimana, Pak Joni? Sudah di penjara masuk sebagai koruptor, keluar masih bisa maju lagi sebagai caleg ya kan.